Kasus persidangan Nikita Mirzani terus memicu komentar pedas dari publik, termasuk seorang netizen yang budiman dengan akun @liamedan9. Ia menilai bahwa upaya terdakwa untuk menunda penahanan dengan alasan sakit tidak membuahkan hasil karena hakim melihatnya sebagai taktik semata. Kehadiran saksi ahli yang diharapkan membela justru semakin memperkuat bahwa perbuatannya mengarah pada tindakan pengancaman. Kritik juga diarahkan kepada pendukung Nikita Mirzani yang dinilai hanya mencari keuntungan pribadi dan popularitas, bukan hadir untuk menunjukkan empati. Lebih jauh, netizen yang budiman tersebut menilai strategi yang dipertontonkan selama sidang hanya memperburuk citra terdakwa di mata publik. Bahkan, ia menyebut pendukung yang selalu tampil di ruang sidang dan media sosial lebih sibuk mencari sorotan kamera daripada peduli dengan proses hukum yang berjalan. Prediksi hukuman pun disampaikan bahwa vonis bagi Nikita Mirzani kemungkinan besar akan lebih dari 5 tahun dan peluang bebas dinilai sangat kecil. Situasi ini dianggap sebagai pelajaran pahit bahwa segala bentuk manipulasi hanya memperberat konsekuensi hukum. Si terdakwa ini kemarin ngaku-ngaku sakit kalau ingat ya. Terus ngaku-ngaku katanya tulang anunya lah mau dioperasi lah segala macam ya kan, sampai minta penangguhan penahanan gitu ya kan, dan tuh minta berobat pula, nggak ada ini kabulkan. Ternyata hakim itu lebih jeli lagi, udah biasa dia mendengarkan tipu muslihat. Terus di sidang yang ini ya, dia merasa dia sudah bisa menghadirkan saksi ahli, itu kan katanya dari mereka kan. Kemudian dia merasa saksi ahli yang sudah mau dihadirkannya itu pasti akan membela dia gitu ya kan. Padahal semua yang dipaparkan di sana justru menyudutkan dia. Sudah menyatakan kalau yang dilakukannya itu adalah pengancaman dan jelas gitu ya. Lah, kenapa kok gaya kok kayak gitu? Kayak orang hutan pula aku tengok. Besar kepala kau. Ya, sehingga kau hanya menampil saja di sana, nggak mendengarkan gitu. Sepatah dua patah, tiga patah itu nggak kau dengarkan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh saksi kau tuh, saksi ahli dari kau tuh. Jelas tuh saksi ahli dari kau tuh ya, sangat memberatkan kau itu ya. Yang lucunya lagi ya kan, Mbak Barokah dan yang lain-lain tuh sok-sokan menang. Dari mana menangnya? Dari saksi awal aja, dia menghadirkan saksi awal bahkan yang sudah menjadi korban, yang mengaku jadi korban apa tuh skincare itu ya kan. Di situ aja sudah berat juga untuk dia. Kenapa? Kan di situ bahasa dia ketemu menghampiri, kemudian menceritakan, akhirnya ditanya tuh sama JPU, ada nggak disuruh melapor? Tidak. Lah artinya apa? Dia hanya mengumpulkan gitu ya, siapa yang pernah jadi korban gitu kan, dan bahkan sampel-sampel yang dikumpulkan untuk apa? Hanya untuk menekan, bukan untuk melakukan atau menyelamatkan klien-klien ini. Jadi klien jangan tertipu daya, bukan menyelamatkan klien tapi menyelamatkan kantong dia. Ya, dia selama ini klien nggak sadar gitu ya apa yang dilakukannya gitu ya kan. Selalu berteriak-teriak dan segala macam di sosmed ini hanya menjatuhkan orang untuk menaikkan elektabilitas dia sendiri ya. Nggak ada orang kaya yang dikejar-kejar bank kayak gitu. Kayak mananya kalian sampai harus menekan si Mail gitu ya, dari bahasanya supaya apa, supaya cepat-cepat dikejar-kejar orang bank aku nih, ada setujuin aja lah, kira-kira gitulah ya kan. Jadi aduh, aku kesian aku sama yang di bawah-bawah. Kalau yang nampil-nampil tuh di tempat sidang tuh nggak kasihan aku, karena mereka itu tujuannya bukan bagaimana, bukan merasa empati, nggak ada menurut aku, bukan empati, tapi bagaimana selalu happy hadir di sana untuk live
mendapatkan sesuatu ya. Terus untuk apalagi ya, untuk dikamerain, divideoin supaya orang melihat wajah-wajah mereka gitu ya kan. Supaya apa? Supaya mengangkat nama mereka sendiri. Enggak ada yang lain dari itu. Kalaupun jatuh hukuman 20 tahun, perasa orang tuh biasa-biasa aja. Pura-pura aja nangis-nangis buaya gitu ya kan. Tapi setelah itu ya nggak ada masalah. Karena bukan mereka yang dihukum ya. Yang kasihan aku justru sama siapa? Sama si terdakwa itu sendiri. Itu dia tuh kasihannya bukan kasihan apa? Dia merasa besar kepala gitu ya, banyak pengikutnya gitu kan. Wah, dia pun dengan gaya dia, wow gimana gitu ya kan. Kayak kalian tengok tadi itulah kan. Ada tuh yang lebih kasihan lagi, aku nengok siapa? Nengok orang-orang yang di bawah yang selalu mensupport tim hore-hore itu ya. Mereka tuh nggak ngerti ya, nggak ngerti, semua ajas manfaat. Itulah dunia ya. Dunia ini panggung sandiwara kawan ya. Siapa yang akan naik, dia akan menginjak-nginjak dulu kepala-kepala kalian yang ada di bawah ini untuk mereka naik, tapi kalian nggak sadar gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih, dari semua fakta sidang yang ku dengar gitu ya kan, yang karena orang ini juga yang membantu, orang nilai kita mendengarkan, semuanya itu menjurus ya, pernyataan nanti akan bersalah dan OTW ya. Menurut aku sih 5 tahun ke atas lah ya kan, karena kalau 20 tahun itu kan maksimalnya ya kan. Semua nanti ada pertimbangan ya, kemungkinan itu ada pertimbangan ya. Kita nggak tahu berapa, hanya hakim yang tahu berapa putusannya. Tapi kalau untuk bebas, aku rasa jauh dari kata itu ya, jauh, sangat jauh ya. Siap-siaplah kalian ya, yang di rumah-rumah ya, bukan yang hadir-hadir itu. Hadir-hadir itu nggak ada apa-apa itu, paling pura-pura air mata buaya aja itu. Gitu aja lah ya. Suka hati kau lah kau lakukan apa saja di persidangan itu, tidak ngaruh bagi jaksa, dan itu sangat menguntungkan untuk penuntut umum dan juga untuk korban-korbannya ya. Sangat menguntungkan. Karena apa? Disitulah nilainya. Nilai tak beretikanya itu akan menambah hukuman untuk dia. Itu aja lah ya. Suka juga aku nengok kayak gini ya kan. Kenapa ya? Setidaknya aku tak berpihak kemanapun. Tapi kalau salah ya harus salah ya. Yang salah harus salah. Gitu aja lah ya. Oke, assalamualaikum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ahli bahasa, tak ada nada ancaman dalam percakapan Nikita dan Reza Gladys Cena. Apa ini yang bikin terdakwa kelihatan happy sampai velocity? Kata gue lah, apa terdakwa lupa kalau handphonenya udah disita penyidik dan isinya udah dibuka sama lab forensik. Di situ kan jelas ada percakapan antara para terdakwa, para korban, sama waria tubles Cena. Di situ mereka saling saut-sautan gimana caranya bisa dapat keuntungan. Jadi kalau dibilang saksi ahli yang dibawa sama terdakwa ini bisa meringankan, kata gua enggak juga. Kata gua malah banyak blundernya. Yang pertama, saksi ahli bilang kalau ini tuh bisnis. Berarti statement terdakwa soal mau menyelamatkan kulit wanita Indonesia itu halu, karena jelas-jelas tujuannya adalah dibisnisin. Kedua, jaksa ada nanya tuh sama ahli, siapa yang berhak membongkar rahasia? Jawaban ahli, orang yang berhak membongkar rahasia adalah orang yang berhak. Nah, dalam hal ini yang ceritanya mau dibongkar itu kan skincare yang katanya berbahaya gitu kan. Pertanyaan gua, emang apa hak si terdakwa mau bongkar-bongkar skincare-nya orang? Bepom bukan, dokter bukan, ya kan? Yang terakhir, yang paling gong lagi nih, jaksa ada nanya sama ahli, kalau mau membuka rahasia itu termasuk pengancaman apa bukan? Jawaban ahli, iya. Dalam hati gua gitu ya, boro-boro ini meringankan, yang ada malah bikin kasus ini tuh makin terang benderang, tahu nggak? Ya ampun, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini persidangan kayak jadi kayak main-mainan gitu ya. Secara kan kayak yang namanya persidangan tuh kayak yang sakral gitu ya kan. Ini jadi tempat kayak
guyonan drama CNN. Tapi aku yakin pendukung-pendukungnya pasti bangga tuh ngelihatnya tuh. Si Ami inilah beranilah apalah. Harusnya pendukungnya tuh ngomong gitu kan. Ami jangan kayak gitulah, takut nanti hukumannya jadi tambah lama gitu. Santun nih, santun gitu dong. Itu udah baru sayang sama si Aminya itu. Jangan kalau buat kayak gitu jadi lu seneng dikeprokin, dibanggain. Nggak kayak gitu. Itu namanya bukan mendukung, menyesatkan, tahu. Tapi nggak tahu juga lah ya, takutnya gitu si MM ini sangkit sudah kayak udahlah pasrah lah, udahlah mau buat apa ya udah terserah kalian lah. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi apa ya, tindakan dia tuh jadi ya udah bodo amat lah gitu, apa kalian bilang gitu ya kan. Jadi kesannya kayak gitu. Tapi kalau kata aku sih jangan, mendingan nggak usah jadi kayak gitu. Maksudnya jangan frustasi, semangat gitu, semangat walaupun apa keputusannya nanti, yang pasti kita attitude kita jaga ya kan gitu. Jangan kayak yang gimana sih, kayak yang pura-pura bahagia jadi kesannya.